Jadi kita yang pasti 70% ada di editing, materinya ada. Yang kita lagi pikirkan waktu itu dimasukin atau enggak. Kadang karena kita harus buang adegan ini, jadi serba salah posisinya. Nah, sekarang kalau Anda nonton, Anda bisa ngerti maksudnya apa. Oh, pantesan ini harus diangkat. Tapi bisa bilang 70% dari editing, 30% syuting baru. Dan tadi director's cut, jadi gini, kita sepakat ini lebih dari director's cut karena durasinya 40 menit. Jadi karena itu dari director sama produser kita punya satu visi, yang pasti di media editing kita punya beda pendapat, tapi akhirnya kita punya visi yang sama. Kenapa kita mau bikin ini? Karena itu judulnya Louis Dowo, Louis Medeni, alasannya lebih panjang, lebih mengerikan. Jadi bukan extended, bukan director's cut, sesuatu yang terjawab ya Mbak. Terjawab ya Mbak Puput ya. Oke, pertanyaan berikutnya. 29 Desember strateginya memang sesuai dengan exhibitor. Kami bicarakan sama exhibitor yang tepat 29 Desember. Antara bagi kami mau masuk di tahun baru Desember, akhir Desember pasti, karena ini film besar. Dan juga mau lebih awal nggak siap. Kita kan syuting baru, sampai sekarang juga filmnya belum siap. Ini kita ulang editing dari nol, mulai baru. Jadi editornya tuh seolah-olah harus buat baru, bukan ambil scene. Adegan kan banyak cerita, point of view Nur, point of view Widya, salah satu. Jadi ini point of view-nya jadi beda lagi. Sekarang ada beberapa adegan yang khususnya kita rubah, selain nambah adegan. Dan jadi bagi kami tepat strategi di liburan Desember, ya comeback waktu itu di Lebaran, ya mudah-mudahan ini juga jadi super box office lagi. Dan strateginya ya pasti yang tadi saya ngomongkan adalah yang pertama bukan hanya sekedar mau nambahkan jumlah penonton. Kalau kontennya nggak sesuai, penontonnya ya bisa nggak laku juga. Ada extended version Spider-Man yang baru rilis, hasilnya tidak optimal. Jadi pernah ada beberapa film Indonesia yang extended yang bisa mencapai sampai 20-30%. Mudah-mudahan ini 50% penontonnya balik, jangan hanya 10 juta dong. Mudah-mudahan lebih lagi, mudah-mudahan 15 juta, 13 juta. Jadi kita nggak bikin film sekedar mau nambah segitu, niatnya enggak, niatnya akan besar sekali, promosinya akan besar sekali, semuanya lebih besar. Itu dari saya. Silakan Mas Awi, dijawab tadi pertanyaannya. Yang paling banyak ditanya fans sih adegan Widya dan ibunya, dan itu memang di naskah sebenarnya sudah ada. Waktu kita syuting pertama kali belum sempat kita syutingin, jadi itu yang begitu kita putusin, oh begitu banyak permintaan masuk ke DM saya, ke DM MD mengenai extended, kita langsung bilang adegan itu harus kita syuting, gitu. Itu kan langsung kita share di trailer. Terus yang kedua paling banyak ditanyakan adalah datangnya keluarga Ayu dan keluarga Bima ke desa itu. Itu kenapa banyak ditanya? Ternyata waktu hari syuting saya nggak tahu dari handphonenya siapa, padahal kita udah ketat banget gitu ya dengan kerahasiaan. Tapi ada yang bocorin footage itu lewat handphone gitu, jadi ada yang rekam adegan di mana keluarga Bima dan keluarga Ayu datang. Jadi yang ikutin perkembangan film KKN tahu bahwa adegan itu sebenarnya ada dan kita sudah syuting, tapi kok nggak ada di film. Dua itu sih yang paling banyak ditanya. Terima kasih Mas Awi. Mungkin Pak Manoj mau tambahkan? Oke, aman. Oke, pertanyaan berikutnya, silakan. Butuh usaha lagi untuk membangkitkan karakter-karakter dan suasana horor dari film ini. Kemudian yang kedua, boleh Pak Manoj atau Mas Awi yang menjawab, syutingnya apakah menggunakan set yang sebelumnya lebih banyak lagi baik ke Jogja lagi, atau mungkin ada lebih banyak dilakukan di Jakarta atau mungkin di tempat lain, dan ketika mungkin baik ke tempat yang kemarin syuting, gimana sambutan warga sana? Mungkin kan udah sampai sana juga ya hype KKN yang 9,2 ini penontonnya. Kemudian yang terakhir untuk Pak Manoj, banyak yang mungkin belum paham Pak, apakah nanti ketika
KKN di Desa Penari ini sudah tayang, kemudian sudah mendapat jumlah penonton, akan diakumulasikan ke jumlah yang 9,2 atau dia memiliki angka yang sendiri. Itu aja. Thank you, sukses buat semuanya. Nah, yang syuting lagi nih. Oh, yang itu. Mantap, Mas Bay. Respect Mania, terima kasih banyak sudah nanya Mas Bay. Yang paling sebenarnya sih, yang paling sulit adalah dari segi fisiologis ya Mas Bay ya, karena memang udah 2 tahun yang lalu kita syuting, terus akhirnya syuting lagi, dan sekarang kulit saya juga udah berubah gitu Mas, jadi kayak salah terima endorse jadi banyak jerawat gitu, kayak tuh sedih banget, nyesel gitu kan. Harusnya saya nggak terima endorse gitu sih Mas Bay, cuman memang sorry di luar topik ya Mas, maaf. Yang paling susah adalah ini sih, cuman memang alhamdulillahnya kita nih tim KKN juga pakai teman-teman kru yang sangat-sangat bagus gitu. Akhirnya mereka bisa menyulap saya seperti latar saya pada KKN yang sebelumnya gitu sih. Terus rambut dan segala macam juga dijagain banget lah. Paling susah itu. Kalau untuk masalah rasa sih, karena partner saya kebanyakan Adinda Thomas, jadi ya beliau sangat membantu saya sekali untuk dari segi rasa dan lain-lain gitu sih. Kamu suka nggak sih sama aku sebenarnya? Enggak ya? Oke, udah. Itu aja sih paling Mas Bay ya. Kita Dinda, silakan ada tambahan. Sama mungkin sama teman-teman yang lain, begitu balik lagi dapat callingan syuting KKN tuh kayak gimana ya rasanya gitu. 2 tahun yang lalu ketegangan-ketegangan itu akhirnya hadir lagi. Kalau aku sebenarnya kalau fisik sih, kalau perempuan kan untungnya tinggal potong rambut ya kalau beda rambut gitu. Yang paling khawatir sebenarnya balik lagi ke dialek ya. Gimana rasanya Adinda berhasil nggak nih jadi orang Jawa lagi yang notabene bukan orang Jawa gitu. Jadi sebenarnya kemarin pas syuting sebenarnya lebih banyak ngobrol sama Pak Awi ya kayak, Pak gimana Pak, aman nggak Pak gitu. Aman kok masih jadi Widya. Oh ya udah alhamdulillah. Jadi kayak butuh penilaian dari orang kan, kadang-kadang berhasil kan ya jadi Widya setelah off 2 tahun gitu. Ketegangannya lebih kayak gitu, dan tentunya terbantukan dengan semua kru timnya memang kru KKN di masa yang 2 tahun yang lalu, sehingga vibes-nya dengan gampang bangkit lagi. Juga kostum make up-nya juga sama, ya itu tadi, jadi benar-benar dijagain semua detailnya harus jadi Widya lagi gitu. Itu aja sih, dan aku sangat-sangat semangat. Mungkin teman-teman yang lain mau cerita juga, Pak Awi mungkin Pak. Menjawab pertanyaannya tadi, kita syuting ada di Jakarta, ada di Jogja. Tentunya yang membedakan sekarang waktu kita balik ke Jogja, bahkan di kampung yang terpencil, saya bisa ngeliat bapak-bapak pakai kaos KKN. Gitu sih. Iyalah Mas, kita gabungin. Kalau Avengers bisa gabungin angka di Amerika, Avatar bisa gabungin angka, ya kita gabungin supaya mudah-mudahan 15 juta. Ya tepuk tangan ya dong untuk jawaban Pak Manos ya. Saya sih jujur ya, saya nontonnya kalau film biasa, kalau di media editing filmnya nggak sesuai, aduh saya udah males gitu. Ya masih kita usaha, namanya ya bisa aja ya, kita tetap harus usaha ke maksimum. Tapi film ini di editing saya nonton, udah kita review lagi. Bagi saya nggak merasa boring, saya nggak merasa panjang, saya merasa lebih lengkap. Karena bagi saya, kalau saya fans film KKN ya, ada extended version karena karakternya kita udah suka. Dan di sini biasa tuh ada film, contohnya kami punya film Ivana, bagus, tapi itu kalau durasinya laku 3 juta, itu nggak mungkin kami bikin extended version. Karena apa gitu, menambah-nambah adegan hanya untuk apa? Mungkin bisa juga dapat 300.000 penonton kalau kita bikin extended version. Poinnya bukan itu, poinnya karena film ini membutuhkan, pantas gitu, itu alasannya. Dan pasti kita akan gabung, tinggal berapa aja sekarang. Itu. Terima kasih. Thank you so much Mas Bayu. Oke, kemudian kita mau ke pertanyaan berikutnya. Kami persilahkan. Di Desa Penari ini yang telah berhasil menjebol pintu-pintu sinema, menggiring semua penonton.
Tepuk tangan dong untuk KKN. Itu sangat bangga. Dalam suasana yang sulit ini sudah berhasil. Saya akan bertanya kepada Pak Manos, apakah ini film ini mengulang atau apa dari film box office-nya Ibu Susana? Karena saya melihat film ini penuh prestasi dan itu sangat bagus di saat milenial ini. Itu saja Pak Manoy. Terima kasih banyak. Iya, Bu, terima kasih tadi udah mengapresiasi KKN. Saya juga mau sampaikan juga bagi kami kalau bisa sampai bioskop rame begitu, dan juga bagi saya pribadi paling puas kalau saya bisa menang dari film asing. Saya punya cita-cita selalu film Indonesia harus jadi tuan rumah di negerinya sendiri, dan kami telah membuktikan di KKN lawan Dr. Strange kami bisa dapat 9 juta lebih, mereka 6 juta lebih. Itu Marvel, tapi Badarawi bisa mengalahkan Dr. Strange. Jadi itu apresiasi, terima kasih. Dan saya lihat gini ya, mungkin KKN ini punya elemen yang beda, nggak bisa dibandingin Susana. Susana punya dia legend di tahun 80 dan filmnya di remake juga laku. Saya kira bagi saya KKN ini punya elemen, punya charm, punya istimewa yang sendiri. Ya, bukan mau dibanding-bandingkan, nggak bisa. Saya kira bukan meremehkan yang lain, tapi saya lihat ini punya kelebihan masing-masing tapi sendiri. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan untuk cast and creators KKN di Desa Penari, Louis Dowo, Louis Medeni.